Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua. Pagi ini Bapak akan mengajar mengenai materi yaitu dari pelajaran IPA, materi tentang pencernaan pada manusia. Yang mana pada minggu kemarin Bapak sudah mengajarkan yaitu tentang macam-macam pencernaan pada manusia itu ada beberapa bagian beserta fungsi-fungsinya. Namun pada pagi hari ini Bapak ingin menjelaskan materi yang berikutnya yaitu penyebab pertama penyakit yang kemudian disebabkan oleh apa penyakit tersebut. Namun alangkah baiknya sebelum kita memasuki pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa barusan pelajaran yang kita akan pelajari pada pagi hari ini bisa mudah dipahami dan bisa bermanfaat dan barokah ke depannya. Sebelum Bapak melanjutkan ke materi yang baru, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini mungkin ada yang tidak masuk. Tidak. Masuk semua ya. Minggu kemarin yang gak masuk di belakang, sekarang alhamdulillah sudah masuk. Bagus. Ya. Kalau sudah masuk semua, sekarang perhatikan ke depan. Fokus, kita akan belajar bersama mengenai materi pada pagi hari ini, yaitu tentang penyebab. Pertama itu tentang penyakitnya, kita akan mempelajari tentang penyebabnya dari pencernaan manusia itu tersendiri. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, pada pagi hari ini Bapak memang akan menjelaskan mengenai tentang penyakit, kemudian penyebab dari pencernaan manusia itu sendiri. Namun, Bapak ingin menampilkan video terlebih dahulu biar anak-anak bisa memahami sejauh mana apa itu penyakit, kemudian apa penyebabnya. Mungkin kita akan simak video bersama tayangan berikut ini. Ya, perut kita bisa sakit. Ini Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pas yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit Bol. Hehehe, iya Pak, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang digula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung.
Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing, sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Nah, anak-anak barusan sudah menyaksikan video mengenai tentang penyakit, kemudian penyebabnya, kemudian cara mencegahnya. Kira-kira dari video tampilan yang sudah Bapak tampilkan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Kira-kira? Gak ada ya? Bapak coba ingin mengulang dari hasil video yang sudah ditampilkan tadi, bahwa di pencernaan kita itu nanti ada berapa penyakit, itu memang ada penyebabnya. Contoh tadi di video yaitu penyakit diare, atau kita sering kenal dengan istilah mencret. Nah, biasanya diare ini disebabkan bisa jadi sering makanan pedas, makanan-makanan yang pedas, kayak sering rujak-rujakan, makan cabai yang banyak, kemudian juga yang asam, terlalu asam berlebihan, terlalu kecut juga bisa ini. Nah, seperti itu. Nanti kalau sering makan seperti itu, maka juga ada yang namanya penyakit MAH. Nah, MAH itu biasanya disebabkan memang juga dari pola makan yang kurang teratur, kemudian makanan yang tidak terjaga. Pedas tadi juga bisa, kemudian asam atau kecut, kemudian banyak lain lagi yang penyebabnya. Nah, cara pencegahannya atau antisipasi biar tidak terjadi kita itu tidak berpenyakitan, tidak punya penyakit diare tadi atau MAH, maka antisipasinya ya jelas. Pertama, kurangi makanan-makanan yang pedas. Kemudian yang kedua, juga bisa menghindari minuman yang beralkohol, juga bisa itu. Nah, kemudian yang terakhir, pencegahannya itu bisa dengan sering makanan buah-buahan yang berserat. Itu cara pencegahannya. Nah, dari sini Bapak sudah menyampaikan sedikit tentang materi hari ini. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Yang mana tugas ini Bapak buat PR, kita ketemu minggu depan.
Paham sampai di sini? Paham. Nah, mungkin itu saja pertemuan Bapak pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan doa bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap semangat belajar, di rumah tetap semangat, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga kehidupan hidup yang bersih, rapi, dan indah. Mungkin itu saja pesan Bapak pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada.